Terima kasih pimpinan. Pimpinan yang saya hormati, para anggota Dewan yang terhormat, Pak Wamen dan pejabat utama dari Kementerian Hukum dan HAM, serta para guru besar yang sangat saya hormati. Pertama-tama, kita ingin menyampaikan roadshow tadi yang sudah dipresentasikan dialog publik, mudah-mudahan bisa menjawab kritik di publik bahwa sosialisasi ini sudah kita lakukan secara maksimal. Dan ini penting untuk memberi ruang kepada publik mendapatkan masukan, dan ternyata benar bahwa dari hasil yang dipaparkan Pak Wamen tadi itu cukup banyak yang didapat. Ya, dari slide yang tadi disampaikan, saya coba baca itu sampai ada masukan dari masyarakat dan 69 malah, ya banyak sekali, dan 4 proofreaders juga terlampir. Tapi niatnya semua adalah untuk bagaimana kita membuat makin baik dari sebuah karya besar yang akan kita sampaikan dan kita jadikan menjadi produk hukum kita. Pimpinan, kalau nanti tanggal 21-22 kita akan duduk bersama dan untuk kemudian membahas lagi, catatan saya tetap kita sampaikan kepada pemerintah, kalau saya tidak salah waktu itu kita sepakat ada 4 guru besar kalau saya tidak salah yang tidak pernah terlibat menyusun ini membaca akhir gitu, sehingga dia tidak terpengaruh dengan apa yang ditulis. Waktu itu saya sampaikan kita buat skripsi, kita baca terus kita anggap sudah benar semua, nggak ada yang salah. Begitu sampai dosen pembimbing salah semua, karena tiap hari kita yang ngerjakan itu. Jadi seolah-olah benar padahal tidak. Maksud kita baik dan mudah-mudahan itu masih tetap Pak Wamen ya. Dan itulah nanti produk kita terakhir sebagai orang yang paling akhir membaca pasal-pasal itu, baru kita masuk di tanggal 21. Sama dengan sahabat-sahabat saya tadi, Pak Wamen, pemerintah, saya ingin juga masuk beberapa hal untuk menjadi bagian diskusi kita nanti tanggal 21. Soal pasal tentang rekayasa kasus. Selain tadi sudah disampaikan oleh rekan-rekan yang terhormat, saya ingin menggarisbawahi rekayasa ini soal-soal yang kecil saja. Sebuah contoh yang akan saya sampaikan ini menarik sekali dan menjadi berulang terjadi puluhan tahun. Apa itu? Di tempat-tempat dunia perkebunan, mereka biasanya punya namanya PAMDAL yang menangkap pencurian sawit, begitu. Oke, dikumpul dia periksa sendiri, di updelingnya, pindah lagi ke kantor pusat, selesai lengkap, diberkas, baru diantar ke Polresnya, diserahkan di situ. Justru penyidiknya nggak pernah tahu apa yang terjadi di TKP itu. Dia cuma bawa flash disk kan, Pak? Dibawa flash disk, masuk, pindahkan di kop surat, sudah selesai di situ. Nah, begitu sudah mau selesai, pergilah dia ke truk tempat barang bukti tadi, sawit janjangan ini. Lalu dilihat, ini yang kau curi? Betul, tapi nggak sebanyak itu. Kami cuma ambil 20 janjang, dihitung kalau ini kenapa 75? Begitu. Lalu dicek, nah kalau 20 janjang itu harganya sekitar 600 sampai 800 ribu rupiah saja. Kalau 75 sudah di atas 2,5 juta. Lewatlah tadi yang pidana ringan tadi kan begitu Pak. Nah, ini rekayasa yang paling sederhana. Sudah diberkas selesai gitu. Di mana dia TKP-nya, bagaimana dia melakukan itu dan seterusnya tidak dapat. Akhirnya mudah sekali ini masuk, ketok, bawa ke pengadilan, selesai, masuk 2 tahun begitu. Nah, karena itu ini rekayasa yang paling simpel dan sederhana. Karena itu kita ingin mengatakan penyidik kita yang punya power penuh sekali kan harus dikontrol. Power must be controlled by another power gitu. Nah, kita sering juga menyampaikan setajam-tajamnya peluru pistolnya polisi, lebih tajam pulpennya. Lebih tajam pulpennya, Pak. Mau jadi apa ini barang begitu. Pengalaman yang panjang ini, tadi teman-teman ngangkat kasus yang lain, saya angkat yang paling bawah, termasuk yang paling kecil di polsek-polsek yang memang diberi kewenangan juga menyidik,
ini betul-betul menjadi tak terkontrol. Oleh karena itu, menurut pandangan kami, pasal tentang rekayasa kasus ini harus kita masukkan sebagai bagian kita mengontrol power yang terlalu besar berada di tangan penyidik tadi. Meskipun ada pengawasan internal, tetapi kita ingin mengatakan ini juga menjadi soal kita. Termasuk tadi yang disebut saudara saya, sahabat saya, Bang Tobas, fabrikasi bukti-bukti. Contoh yang paling menarik misalnya, terbuka malah, bukan direkayasa. Ini kalau penyidik ada target dia di Sat Narkoba misalnya. 1 bulan itu harus, karena quantity case yang harus dikejar, 10 kasus misalnya 1 bulan. Sudah tanggal 28 akhir bulan, belum ada kasus itu. Terjadilah yang di Binjai itu kan. Dia naik sepeda motor, dia ambil itu barang bukti, tetangganya agak-agak dekat ke dapilnya Bang Jamil ini, arah ke Aceh situ kan, dilempar itu kecil, ketangkap, nah sudah, kena dia di situ, atau tadi dimasukkan di mobil, dan jadi dan seterusnya. Ini telanjang mata yang terjadi kita hadapi di masyarakat. Karena itu, saya sepakat dengan sahabat-sahabat semua, masih berkesempatan kita untuk menghentikan praktek seperti ini. Formula normanya kita bahas nanti di tanggal 21 atau 22. Yang kedua, tentang narkotika. Tadi sudah disampaikan juga Bang Tobas dan kawan-kawan semua. Panjangnya juga sedang berjalan, toh nanti kita juga yang bicara. Catatan saya dari draft ini, di bagian 5 tindak pidana narkotika, ada 6 pasal, 611 sampai 616, 12 ayat. Yang kelihatannya semua substansinya juga overlapping nanti di ketentuan pidananya narkotika gitu. Nah, karena itu nanti coba kita dudukkan Pak, macam mana ini? Apakah kemudian nanti di narkotika itu nggak ada atau ada di sini saja, atau seperti apa? Jadi tidak overlapping begitu. Nah, soal yang tentang pidananya. Dan kita mohon teman-teman, bapak-bapak dan ibu para guru besar, pikiran kita tentang narkotika ini dalam aspek pidananya adalah 2 kutub saja. Si bandarnya adalah orang yang mengambil kekayaan luar biasa secara sistematis dan melanggar hukum dan mengorbankan umat manusia, inilah yang harusnya dipidana. Sebaliknya korban tadi, masyarakat yang pemakai adalah korban. Orang korban sakit, orang sakit diobati, bukan dipenjara. Nah, kalau ini bisa kita formulakan norma hukumnya, itulah sebenarnya di narkotika kita tadi. Karena itu saya kira nanti kita bahas lagi, ini kita pending dulu. Mana mau kita letakkan di KUHP-nya atau di mana itu poinnya. Yang ketiga, ini juga sudah kita sampaikan, saya juga menyampaikan beberapa kali sejak mungkin sepanjang tahun ini berapa kali kita bahas, ini ialah sanksi adat yang kita sebut living law di pasal 2 itu. Waktu itu saya sampaikan, Pak Wamen dan para guru besar yang sangat saya hormati, bahwa adat-adat itu masih ada. Kalau saya ambil contoh di kampung kami, masih hidup itu. Yang kita sebut ada kerajaan-kerajaan yang tidak ada kerajaannya, tetapi sanksi-sanksi adatnya sangat kuat dia. Nah, pemahaman saya sama dengan saudara Tobas, posisinya bukan delik adatnya, tapi sanksi adat yang sangat beragam di Nusantara ini. Sanksi adat di Tanah Batak, tentu akan berbeda sanksi adat teman-teman misalnya di Dayak. Tapi semangatnya adalah bagaimana keberadaban suku-suku bangsa itu yang lahir turun-temurun memelihara kearifan lokalnya menjadi cara yang terbaik menyelesaikan masalah itu. Tadi sudah dijelaskan Bung Tobas, saya hanya menggarisbawahi lagi, bukan delik adatnya yang kita hidupkan, tapi sanksi adat yang dijatuhkan hakim untuk menjadi pilihannya. Dan itu akan tetap hiduplah apa yang kita sebut dengan keberagaman sanksi adat itu. Terakhir pimpinan, ini juga menjadi diskursus yang panjang sekali, sampai siang ini kami juga masih tetap mendapat masukan dari sahabat-sahabat semua tentang pidana mati ini. Seingat saya diskusi kita dengan tetap hormat sama Pak Wayan dan kita semua, kutub yang sangat ekstrim kan, satu pidana mati yes, pidana mati yang satu no. Ini kutubnya nih, jauh sekali, satu paling kanan, satu paling kiri. Nah, kita mencoba untuk mencari jalan tengah yang menurut saya
menarik ini sampai MK juga turun, kemudian kita rumuskan dengan masa percobaan tadi. Saya kira ini pilihan yang terbaik, oleh karena itu pasal 100 yang versi terbaru 9 November ini, dengan argumentasi yang sudah disampaikan teman-teman, saya kira saya tetap berpendapat kata dapat menjadi tidak ada. Jadi langsung saja hakim menjatuhkan pidana mati dengan masa percobaan selama 10 tahun dengan memperhatikan dan bla bla begitu. Sehingga tidak ada lagi ruang untuk keraguan kita. Justru tadi ini kan karena kita mau ragu, kita ambil kepastiannya. Itu pandangan saya, sehingga saya termasuk orang yang sudah tidak sabar, pimpinan tanggal 21-22 kita bahas lebih detail lagi. Terima kasih untuk pemerintah dan para guru besar yang sangat saya hormati. Terima kasih pimpinan. Terima kasih.